Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakir wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 9. Apa kabarmu? Selamat jumpa kembali dengan pelajaran seni budaya pada saat ini. Mudah-mudahan kamu semua senantiasa dalam keadaan kondisi diberikan kesehatan. Dan tak lupa pula tetap semangat dalam mengikuti pelajaran kita kali ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang kemarin kita sudah bahas drama musikal. Di mana drama musikal kemarin ada beberapa pengertian, ada opera, ada operet, dan itu harus kita pahami bersama karena antara opera dan operet itu ada kemirip-miripan ya. Dan tentunya itu harus kita dalami lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang prosedur dan teknik drama musikal kita akan bahas. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam prosedur teknik drama musikal. Pertama adalah prosedur drama musikal. Kalau kita akan melakukan kegiatan pembuatan pementasan drama musikal, langkah-langkah yang kita lakukan apa saja. Pertama, langkah-langkah membuat drama musikal yang harus pertama kita lakukan adalah kita harus menyiapkan ceritanya. Jadi cerita apa yang akan kita tampilkan? Judulnya apa? Temanya apa? Apakah perjuangan? Apakah tentang cinta? Ataukah tentang pengorbanan? Atau tentang kehidupan sehari-hari? Jadi kita menyiapkan cerita itu. Nah, cerita ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah pertunjukan teater. Kita bisa menggunakan naskah yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita juga bisa mengambil naskah-naskah sebelumnya. Apalagi di era digital itu sudah disiapkan, tinggal kita membuka saja dan mencari saja ya naskah yang sudah ada sebelumnya. Ataupun kita bisa mengadaptasi. Jadi naskah sebelumnya bahasanya kita adaptasi, kita rombak menjadi kekinian, atau kita membuat terlebih dahulu, kita bikin sendiri sesuai dengan tema yang akan kita pertunjukkan atau kita akan mainkan. Jika menulis naskah, kalau kita mau menulis naskah, kita harus terlebih dahulu menentukan temanya, kemudian tokoh dan penokohannya, konflik dan alurnya, kemudian latar, komponen, dialog seperti penjelas, mimik pemain itu kita susun sedemikian rupa. Kemudian kedua, setelah kita menentukan cerita, langkah kedua adalah menyiapkan musik yang sesuai dengan cerita yang ada. Karena dalam drama musikal, hal yang paling penting ini adalah musik. Berbeda dengan musik pop yang dibuat untuk didengarkan secara santai. Musik dalam drama musikal ini memiliki fungsi dramatik. Untuk apa? Memperkuat emosi dan mendorong kemajuan cerita. Jadi sangat penting ya, karena akan memperkuat emosi. Tidak hanya sembarang musik yang dimainkan, tetapi musik yang mengiringi proses penyampaian cerita dari sebuah naskah drama. Drama musikal sehingga dapat dinikmati penonton. Jadi nggak sembarangan musiknya harus kita pilih yang membuat penonton merasa nyaman untuk menyimak alur cerita yang dimainkan. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah menyiapkan properti. Properti itu apa ya? Pendukung-pendukung
ya sesuai dengan ceritanya. Latar ini dibagi 3 macam, misalnya latar tempat, latar waktu, latar peristiwa. Kalau latar tempat ya kita persiapkan properti ruang tamu umpama. Di ruang tamu itu misalnya ada kursi, ada meja, pokoknya dibuat sedemikian rupa suasana ruang tamu. Maka propertinya juga dipersiapkan. Kalau misalnya di dapur, ya latar belakang kita siapkan propertinya. Kalau kita berada di hutan umpama, maka itu propertinya juga harus disiapkan. Jadi penting juga menyiapkan properti ini sebagai sebuah gambaran satu peristiwa dalam lakon yang kadang sudah ditulis oleh lakon. Tapi analitis tempat ini harus dipersiapkan sedemikian rupa. Yang kedua, dalam menyiapkan properti, latar waktu. Latar waktu adalah waktu yang menjadi latar belakang peristiwa, adegan atau babak terjadinya. Harus diberikan rambu-rambu dalam penulisan lakon, ya. Jadi latar waktunya misalnya waktu sekolah, waktu di terminal gitu ya, itu propertinya juga kita harus siapkan. Kemudian latar peristiwa adalah peristiwa yang melatar berarti adegan terjadi, bisa juga melatar belakangi itu terjadi misalnya peristiwanya 40 tahun yang akan datang. Maka harus dibuat suasananya suasana seperti masa lampau atau suasana masa kini, ya dibuat sesuai dengan latar peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian yang keempat, anak-anakku sekalian, kita menyiapkan peran penokohan dalam bermain cerita tersebut. Nah, peranan ini merupakan sarana utama dalam sebuah lakon. Sebab dengan adanya peran, maka akan timbul konflik. Kalau timbul konflik dapat dikembangkan oleh penulis lakon, maka ucapan dan tingkah laku peran dalam teater ini menjadi motivasi-motivasi yang akan diberikan penulis lakon. Oleh karena itu, siapa yang menentukan peran? Biasanya sutradara. Nah, sutradara akan menyiapkan siapa pemeran protagonis. Apa peran protagonis itu? Adalah tokoh utama yang menjadi pusat sentral cerita. Nah, berarti sutradara harus memilih pemeran utamanya sebagai protagonis. Kemudian juga sutradara akan memilih pemeran antagonis, adalah peran lawan. Karena seringkali antara protagonis dan antagonis ini adalah saling bermusuhan yang menciptakan konflik. Kemudian sutradara juga akan memilih peran detragonis. Detragonis itu adalah tokoh lain yang berada pada pihak protagonis, membela protagonis, pemeran utama. Peran ini biasanya ikut mendukung menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh protagonis. Kemudian ada tirtagonis. Tirtagonis ini adalah penengah yang bertugas menjadi perdamai atau pengantara antara protagonis dan antagonis. Itu harus disiapkan pokoknya. Kemudian ada foil, adalah peran yang secara langsung terlibat dalam konflik gitu ya. Kemudian ada peran utility, adalah peran pembantu. Jadi disebut peran pembantu gitu ya. Biasanya tokoh ini adalah tokoh pelengkap untuk mendukung rangkaian dan kesinambungan dalam cerita. Biasanya tokoh ini adalah tokoh yang mewakili penulis cerita. Kemudian langkah kelima adalah membuat drama musikal sesuai dengan keinginan. Jadi baru setelah kita rancang ceritanya, kita menyiapkan musiknya, kita menyiapkan propertinya, kita menyiapkan pemainnya, baik protagonis, antagonis, tirtagonis, ya kan? Setelah itu baru kita mulai membuat drama sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan tuntutan cerita.
Jadi proses pembuatannya seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, ini menjadi wawasan buat kita kalau kita berada dalam sebuah seni, jadi harus ada langkah-langkah yang sistematis. Jadi mudah-mudahan gambaran singkat ini akan membuat kita menjadi menambah semangat dalam kita mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran kelas 9. Untuk tugas silakan kerjakan halaman 52. Sebutkan langkah-langkah membuat drama musikal, itu 5 soal dikerjakan tentunya seperti biasa. Nanti kalau sudah selesai dikirim dan akan saya apresiasi. Itulah pembelajaran kita saat ini. Tetap semangat, salam sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua. Sampai berjumpa pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.